Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kekongruenan pada segitiga. Ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu A. Pengertian kekongruenan segitiga, B. Sifat-sifat dua segitiga yang kongruen, C. Syarat-syarat kekongruenan dua segitiga. Yang pertama, A. Pengertian kekongruenan segitiga. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan biasanya dilambangkan simbol kongruen. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. B. Sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. A. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. B. Sudut-sudut yang dipilih besarnya sama. C. Syarat-syarat kekongruenan dua segitiga. Yang pertama, yaitu dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Perhatikan jajar genjang PQRS. Garis QS merupakan diagonal jajar genjang PQRS yang membaginya menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga PQS dan segitiga RSQ. Apakah segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ? Pada jajar genjang PQRS, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang yaitu PQ dengan SR sehingga PQ sama dengan SR, PS dengan QR sehingga PS sama dengan QR. Selanjutnya, QS adalah diagonal bidang sehingga QS sama dengan SQ. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga PQS dan segitiga RSQ sama panjang. Jadi, segitiga PQS dan segitiga RSQ kongruen. Syarat yang kedua yaitu dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut sama. Pada gambar tersebut, sisi DE sama dengan KL, sudut D sama dengan sudut K, dan sisi DF sama dengan KM. Jika kita mengukur panjang sisi dan besar sudut lainnya, yaitu sisi EF dan LM, sudut E dan sudut L, serta sudut F dan sudut M, maka akan diperoleh sisi EF sama dengan LM, sudut E sama dengan sudut L, sudut F sama dengan sudut M. Dengan demikian, pada segitiga DEF dan segitiga KLM berlaku panjang. Sisi DE sama dengan KL, EF sama dengan LM, dan DF sama dengan KM. Ini berarti bahwa pada segitiga DEF dan segitiga KLN, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selain itu, besar sudut D sama dengan sudut K, sudut E sama dengan sudut L, dan sudut F sama dengan sudut M. Ini berarti bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Syarat yang ketiga yaitu dua segitiga akan kongruen jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang. Pada gambar tersebut, sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan sisi GH sama dengan XY. Jika kita mengukur besar sudut I dan sudut Z, panjang sisi GI dan XZ, serta panjang HI dan YZ, maka akan diperoleh besar sudut I sama dengan sudut Z, panjang sisi GI sama dengan XZ, panjang HI sama dengan YZ. Dengan demikian, pada segitiga GHI dan segitiga XYZ berlaku sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan sudut I sama dengan sudut Z. Ini berarti bahwa pada segitiga GHI dan segitiga XYZ, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Panjang GH sama dengan XY, HI sama dengan YZ, dan GI sama dengan XZ. Ini berarti bahwa pada segitiga GHI dan segitiga XYZ, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ
memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Tadi sudah disebutkan pada sifat-sifat kekongruenan, ya. Tadi sifat kekongruenan dua buah segitiga yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang sama dan sudut-sudut yang seletak besarnya juga sama. Nah, di sini ada soal. Perhatikan gambar berikut, ada dua buah segitiga. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka tentukan panjang PR, panjang QR, sudut PQR, dan sudut QRP. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti yang sudah disebutkan pada sifat-sifat tadi, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Oke, untuk soal yang pertama itu tentukan panjang PR. Oleh karena sisi PR bersesuaian dengan AC, maka panjang sisi PR sama dengan AC yaitu 9 cm. Yang kedua, panjang QR. Oleh karena sisi QR bersesuaian dengan CB, maka QR sama dengan CB yaitu 11 cm. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Nah, tentukan sudut PQR dan QRP. Oleh karena sudut PQR bersesuaian dengan sudut ABC, maka sudut PQR itu sama dengan sudut ABC yaitu 50 derajat. Oleh karena sudut QRP bersesuaian dengan sudut ACB, maka sudut QRP sama dengan sudut ACB yaitu 60 derajat. Kemudian contoh soal yang kedua, perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Tentukan nilai X yang memenuhi agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 2, dua segitiga dikatakan kongruen jika semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Oleh karena itu, sisi AB sama dengan PQ, AC sama dengan PR, dan BC sama dengan QR. Panjang sisi BC dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena di soalnya sudah tertera nilainya ya. BC sama dengan akar 36 ditambah 64. BC sama dengan akar 100. Akar dari 100 itu 10. Jadi BC sama dengan 10. Kemudian BC sama dengan QR. Di soal tadi QR yaitu 3 ditambah X. Dan kita disuruh mencari nilai X. Jadi 10 sama dengan 3 ditambah X. X sama dengan 10 dikurangi 3, jadi 7. Berarti nilai X yang memenuhi agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku pada siku-siku PQR adalah 7 cm. Kemudian ada latihan soal, ada 2 soal, silakan dikerjakan. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.